Oke, halo semua. Perkenalkan nama saya Vincent dan saya sekarang sedang bersama Abi. Abing. Nah, sebelum kita mulai nih, Bing, ntar video ini tuh bakal ditampilin di kelas dan disaksikan oleh teman-teman sama ibu dosen juga. Nah, Abing di sini keberatan nggak? Aman. Aman? Enggak. Oke, aman. Berarti kita mulai ya. Ya. Oke. Sebelum masuk lebih dalam nih, Bing, Ya. gue mau nanya, menurut lu investasi itu apa sih, Bing? Investasi itu kegiatan untuk menanamkan uang atau aset saat ini dengan harapan mendapatkan keuntungan dari hasil yang kita investasikan, mendapatkan keuntungan di masa depan dan untuk melawan inflasi. Oh, oke. Abing di sini berinvestasi juga berarti? Ya, saya berinvestasi di game, reksadana dan obligasi. Oh, game, reksadana sama obligasi. Ya. Game, menarik nih ha. Game apa tuh, Bing? Saya berinvestasi di game Growtopia. Oh, Abing berinvestasi di game Growtopia. Sama, Abing. Gue juga investasi di Growtopia. Nah, bukan investasi sih, lebih ke main game Growtopia aja. Oh, iya. Nah, sebelumnya biar teman-teman juga ngerti konsep investasi di Growtopia tuh kayak gimana sih, Bing? Jadi di Growtopia itu dia game sandbox 2 dimensi. Dia mirip sama Minecraft, cuma dia versi yang 2 dimensi. Oke. Di dalam Growtopia itu kita bisa ngelakuin apa aja, kayak farming, mancing, trading, bahkan investasi. Di Growtopia tuh ada mata uang sendiri, namanya BGL atau Blue Gemlock. Jadi kita bisa ngejual Blue Gemlock gitu ke player lain untuk mendapatkan uang asli. Oh, oke. Jadi Growtopia ini game multiplayer ya, berarti bikin game online kan? Iya. Dan ada mata uangnya sendiri namanya BGL. Iya. Nah, dan BGL tuh bisa kita cash outin jadi uang nyata tuh. Iya, benar. Oh, oke. Coba Abing jelasin jenis-jenis investasi yang Abing lakuin di game Growtopia ini, Bing. Oke, jadi yang pertama tuh saya biasa membeli item of the month. Item of the month. Oke. Ya, jadi item of the month ini kayak satu item, dia dirilis cuma dalam periode tertentu. Dalam periode tertentu, Ya, jadi contoh nama itemnya itu McPlan. McPlan. Iya, McPlan. Dia dirilis cuma 1 bulan. Ya, benar. Saya lupa itu bulan berapa, tapi setelah bulannya itu kita tidak bisa beli lagi. Oh, jadi cuma 1 bulan itu doang tuh, terus selama-lamanya udah nggak bakal dirilis lagi tuh item? Iya, McPlan tuh. benar. Oh, oke. Terus? Jadi ini karena McPlan itu sangat membantu buat para farmer, dia menjadi langka karena cuma 1 bulan doang kan bisa dibelinya. Terus McPlan tuh berguna juga buat para farmer, makanya udah berguna, terus karena langka, makanya harganya naik terus. Cocok diinvestasiin. Ya. Oh, oke. Jadi Abing sempat masuk juga berarti pas awal mula McPlan ini muncul, Bing? Masuk dong. Masuk, oke. Selain invest di item of the month, ada lagi nggak, Bing? Saya biasa ngelakuin trading. Oh, Abing, lu trading juga? Ya. Tradingnya di Growtopia. Oh iya, trading di Growtopia. Jadi kayak gimana tuh trading di Growtopia, Bing? Jadi saya biasa mampir di satu World by Trade gitulah. Oke, buy trade, iya, tempat buat jual beli barang gitu ya? Ya, saya biasa nongkrong di situ 1-2 jam. Oke. Buat apa tuh? Buat ya analisa dulu harga aslinya ini berapa nih, harga barangnya nih yang dijual. Oke. Jadi kita bisa ambil contoh, mungkin McPlan tadi mungkin bisa dijadikan contoh nggak, Bing, buat trading ini? McPlan tuh bisa. Oh, bisa. Jadi kita ambil contoh McPlan aja mungkin ya. Oke. Jadi McPlan tuh harganya di berapa ya sekarang ya? Ya kita taruh harga dulu aja lah. 5 BGL. Oke, 5 BGL. Oke, 5 BGL. Jadi saya nongkrong di situ, kita bisa lihat harganya, bisa ada yang jual 4, ada yang jual 5, ada yang jual 6. Berarti kita bisa ngambil kesimpulan harga McPlan tuh di
4 sampai 6 BGL. Oke. Nah, kita bisa cari nih seller yang ngejual McLaren di harga 4 BGL. Nah, kalau kita udah ketemu, kita beli, terus kita jual lagi di harga 6 BGL. Oh, oke. Nah, jadi kita per trade, per item kita bisa profit sekitar 2 BGL dong. 1 sampai 2 BGL lah kalau kita jualnya 5 atau 6 gitu. Oke. Udah. Yang ketiga. Oh, ada lagi. Oke, yang ketiga apa, Bing? Yang ketiga, saya biasa investasi di event-event. Event contoh, event. Oke. Event contohnya kayak gimana, Bing? Jadi event, saya contohnya pakai event Harvest saja. Harvest Ya. Festival. Jadi yang belum tahu nih, Harvest Festival tuh event yang kalau kita jadi ada kegiatan nama farming kan. Farming tuh kayak kita bertani lah. Jadi kita memanen hasil yang kita tanam. Jadi kayak ada pohon kita tanam, kalau udah berbuah kita panen. Nah, di event itu kita setiap panen pohon kita bisa dapat mooncake. Nah, mooncake tuh ada satu yang langka. Jadi sebelum event itu mulai, biasanya gua udah beli item-item yang diperluin buat event tersebut. Oh, buat event Harvest Fest. Jadi lu udah beli. Oke. Nah, lanjut. Pas itu saya belinya sebelum harganya naik. Jadi oke. Saya nunggu sampai event itu mulai kan. Nah, kalau eventnya udah mulai berarti harga item yang saya beli itu bakal naik dong. Naik karena dibutuhin sama farmer-farmer yang ngikutin event nih. Iya bener. Oh. Jadi pas momen itu saya langsung jual. Saya bisa dapat profit ya lumayan lah. Oh, oke. Oh, jadi ini gua lebih ngerincin lagi ya. Berarti lu ada namanya event Harvest Fest tadi lu bilang, Bing. Yeah. Nah, jadi sebelum event Harvest Fest ini mulai, lu udah mulai beli barang, lu udah mulai nginvest barang yang sekiranya diperlukan pas event Harvest Fest tuh. Yeah. Tadi lu bilang event Harvest Festival tuh event para farmer lah sebutannya kan. Yeah, jadi lu kayak panen pohon, dan dari lu panen pohon lu bisa muncul mooncake. Nah, oh berarti selain di event Harvest Festival nih, kalau lu panen gak dapet mooncake ya? Iya. Oke. Jadi karena Harvest Festival yang dimana emang eventnya para farmer, dan lu udah nyiapin, dan mereka ujung-ujungnya bakal butuh barang-barang yang untuk farming tadi kan, makanya lu udah nyetok dulu karena udah tahu bakal dipakai juga sama mereka kan. Nah, jadi pas di harganya beneran naik kan karena emang dibutuhin gitu kan. Iya benar. Oke. Iya, oke. Oh iya, Vin. Kalau cash out di dalam game itu ilegal nggak sih? Kayak RMT? Oh, RMT, Real Money Trade. Oh, sebenarnya ilegal, tapi ilegal bagi gamenya aja, Bing. Maksud ilegal dalam gamenya tuh karena biasanya tuh Real Money Trade tuh dapat mengakibatkan ekosistem gamenya hancur, Bing. Hancur yang kayak gimana? Kayak misalkan lu tadi beli BGL 100 biji lah, let's say. Lu beli BGL 100 biji, terus lu BGL-nya lu beliin lagi item McLaren tadi. McLaren tadi kan limited tuh. Ibarat McLaren ada 1000 biji nih. Ya. Limited kan? Nah, 1000 biji karena lu beli BGL banyak, jadi BGL-nya lu gunain buat beli McLaren 500 biji nih. Nah, jadi yang awalnya ada 1000 jadi sisa 500 doang kan, karena 500 laginya lu tumpukin, lu simpenin kan. Nah, jadi lu kayak kesannya tuh manipulasi harga, Bing. Jadi harga yang awalnya mungkin 10 BGL, karena lu ambil 500 lu simpan, ujung-ujungnya kan langkah kan, udah langka makin langka, sisa 500 kan, dari 1000 sisa 500, jadi barangnya tuh otomatis harganya naik kan. Nah, itu yang bikin ekonomi game tuh hancur, Bing. Nah, makanya RMT itu ilegal bagi gamenya saja. Kalau ilegal bagi hukum di dunia nyata kayak tukar beli barang game jadi dunia nyata gitu, nggak ada hukumnya, Bing. Itu aman-aman aja, Bing, aman kok. Nggak di penjara kan? Nggak di penjara. Tuhan. Terus mungkin ini, Bing,
kan lu investasi juga di saham, kan lu investasi di game Growtopia ini, terus lu investasi di bukan saham, reksadana ya, reksadana sama obligasi ya. Lu nemuin gak sih persamaan antara investasi di kedua instrumen ini, Bing? Ya, persamaannya sama-sama ngeluarin modal ya, sama-sama ngeluarin modal dan sama-sama punya resiko tersendiri. Oh, ada resikonya, iya bener. Oh, oke. Ada lagi? Ya udah gitu aja. Oh ya gitu aja. Oke deh Bing, langsung aja kita ke pertanyaan terakhir mungkin ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, Abing ada saran gak sih buat teman-teman yang ternyata habis ngeliat video ini mereka tertarik sama investasi di game Growtopia? Mungkin Abing ada saran buat teman-teman? Yang pertama, ini cuma game, jadi dibawa fun aja dulu, dibawa seneng, mainin, perhatiin gamenya gimana, ngulik-ngulik lah. Kalau udah pro mungkin boleh coba, karena lumayan lah sambil main game sambil dapat duit juga. Oh oke. Jadi karena ini game ya, dibawa fun aja dulu ya. Sambil kita ngelihat oh ini game apa sih, kita ulik-ulik dulu nih gamenya. Dan kalau misalkan udah ngerti secara menyeluruh, mau masuk ke investasinya, mau nyoba trading gitu, juga baru boleh gitu ya. Tapi jangan lupa, karena ini investasi sama trading ya kurang lebih sama kayak di dunia nyata. Di dunia nyata aja kita harus analisis, di game juga kita harus analisis kan. Iya benar. Oke. Jadi oke, pentingnya analisis juga termasuk lah ya. Oke. Satu pertanyaan terakhir lagi deh Bing. Abing selama berinvestasi di game Growtopia pernah rugi nggak sih Bing? Sering itu mah. Sering? Oh justru sering. Oke, coba diceritain ke teman-teman ruginya kayak gimana sih Bing? Jadi dulu saya pernah beli item dengan harga yang lumayan tinggi. Ternyata nggak lama dari pas saya beli item itu, harga itemnya makin turun. Jadi saya langsung jual lah. Cut loss? Ya, langsung cut loss. Jadi Abing lu kurang menganalisis secara meluruh berarti ya? Iya, buru-buru ya? Iya, buru-buru. Lu beli di harga yang ternyata pas hari itu mahal. Iya, mahal banget. Pas lu tunggu-tunggu kok makin turun gitu ya. Ujung-ujungnya lu cut loss. Iya. Waduh. Ya, mungkin itu aja Bing. Terima kasih sudah mau ikut bikin video wawancara. Terima kasih juga buat teman-teman sama Miss Yanti yang sudah mau menonton video investasi kita. Sekian dari kita, terima kasih. Oke semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga buat Miss Yanti yang udah nonton juga. Jujur pembuatan video investasi ini seru banget. Abingnya juga masih ada di sini. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Miss yang udah ngasih tugas. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari video wawancara tadi itu bahwa ternyata ada loh game yang bisa melakukan investasi juga. Jadi nggak di dunia nyata doang, nggak investasi di saham doang, investasi di kripto doang, investasi di reksadana doang. Jadi ternyata di game juga kita bisa berinvestasi, dan salah satu gamenya ini bernama Growtopia tadi. Jadi walaupun di game ternyata juga bisa berinvestasi, ternyata mereka sama-sama memiliki persamaan. Jadi kayak persamaan investasi di game sama di dunia nyata tuh ternyata sama. Samanya tuh kayak ternyata sama-sama harus ngeluarin modal, sama-sama ada resikonya, jadi kurang lebih sama. Dan ini tuh menunjukkan bahwa mau investasi dimanapun itu kita harus mengerti tentang apa yang kita investasikan, barang apa yang kita investasikan. Dan di situ juga yang menunjukkan bahwa pentingnya analisis terhadap barang-barang atau instrumen-instrumen yang akan kita investasikan. Jadi kayak bukan hanya di dunia nyata kita harus analisis buat mencari keuntungan dari berinvestasi, jadi ternyata di game juga harus gitu loh ya. Mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata pengucapan.
Sekali lagi terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dadah.